Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini kami sedang berada di perusahaan game terbesar se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Penasaran di mana? Langsung saja tidak usah berlama-lama, kita sapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat siang, Mas. Siang. Mas, Akang, AA? Mas nggak apa-apa. Mas, nggak apa-apa ya? Ya. Baik, boleh. Apa kabar, Mas? Baik, Baik ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Baik, boleh disapa dulu nih Mas, wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan Selamat diri. siang, wargi Silakan. Bandung. Mungkin perkenalkan, saya Aditya, Aditya Dwi Perdana, salah satu co-founder dari Agate. Kami perusahaan game ya sudah dari awal berdiri di Bandung dari tahun 2009. Jadi udah berapa nih? 15 tahun. 15 Udah SMP tahun ya. kayaknya. Wow. 2009 cukup lama juga. Itu bagaimana Mas pada awal berdirinya? Mungkin boleh nih diceritakan sekalian sejarahnya nih Mas. Ya, siap. Jadi awalnya mungkin dari waktu kuliah, saya dengan teman-teman itu banyak yang memang senangnya main game gitu ya dari Oh, kecil, iya. memang tertarik kerja di industri game. Cuman waktu itu pilihannya nggak banyak, paling ke luar negeri. Nah ini rata-rata, oh pengen di Indonesia, ya udahlah kita coba-coba dulu. Waktu saya dengan teman-teman diajakin sih sebenarnya saya juga untuk ikutan lomba bikin game. Waktu itu bahkan masih tingkat 3 kuliah gitu ya. Jadi Masih kumpul-kumpul, kuliah ya? belasan orang, ayo kita coba bikin game. Ikut lomba 1, lomba 2, nggak pernah ada yang menang. Cuman kebetulan saya dengan teman-teman itu merasa seneng nih dengan prosesnya. Oh bikin game tuh asik gitu kan. Apalagi hasilnya kan sesuatu yang memang biasa dimainin gitu kan Iya, dari kecil. Jadinya setelah walaupun gagal beberapa kali, Iya. saya dengan teman-teman itu 18 orang waktu itu. Banyak kan waktu itu langsung, oke kayaknya emang mau serius nih Iya, gitu. Jadi kita coba bikin perusahaan waktu itu. Sebenarnya nggak mikir perusahaan, UMKM atau apa. Pokoknya mah kita bikin studio, coba mulai bikin game gitu. Dan dari situ, walaupun kalau industri game itu ikutin tren pasar ya, jadi orang senangnya main apa, ya kita berusaha bikin game untuk market itu gitu ya, Iya, tren itu. Dulu awal banget bikin game buat Flash, sempat Iya. bikin game di Facebook. Kalau dulu ngalamin tuh ada Mafia Wars atau apa, kita bikin juga tuh yang semacam itu di Facebook. Terus masuk mobile game, jadi yang apa namanya dulu bahkan iPad dulu kan, Iya. Angry Birds apa. Jadi perubahannya berkali-kali. Sekarang ya alhamdulillah masih bertahan. Sekarang tim developernya sih udah nyampe 200 orang ya gitu. Udah lumayan banyak dan ya game yang dikerjain pun makin lama makin dekat dengan game yang dari dulu founder pengen main gitu. Pengen bikin. Karena kan pengen bikin game kayak waktu zaman PlayStation gitu kan. Iya. Kita dulu main doang. Pengennya bisa bikin yang seperti itu ya, makin sini makin deket lah gitu dengan game-game yang dulu pengen dibikin gitu. Baik. Nah, tadi pendiri itu 18 orang. Itu satu kampus semua pada saat itu. Majority satu kampus. Jadi iya. dari 18 itu cuman ada satu waktu itu yang dari luar. Itu pun waktu itu dia masih SMA malah. Jadi ada satu orang. Cuma akhirnya kita Iya. bisa join juga setelah beresin kuliahnya gitu. Akhirnya bisa join juga dengan Agate. Cuma memang waktu itu saya sendiri dari informatika. Itu informatika ITB. Kebetulan kan bisa ketemu dengan teman-teman FSRD juga. Iya. Jadi ada yang programmingnya ada, terus yang visualnya gitu, yang gambarnya juga ada. Kebetulan ya ketemu gitu di kampus. Kebetulan hobinya sama ya, Hobinya sama ya? jadi apa namanya gampang gitu ketemunya. Iya, Bahkan saya aja diajakinnya pas lagi main game di kampus. Iya. Mau ikutan lomba bikin game nggak katanya gitu. Ya gitu sih. Lalu ini sih yang bikin saya penasaran nih Mas. Ini kan game gitu ya. Mungkin dari orang tua juga ada pro kontranya. Itu pasti ya. Pasti. Tapi ada beberapa yang seperti Ya, itu ya. Itu kenapa yang bikin Mas dan teman-teman itu bulat gitu. Apalagi bisa membuat perasaan. Apalagi sekarang sudah besar Agate ini. Kalau saya dengan teman-teman founder sebenarnya sederhana sih. Justru saya dengan teman-teman founder itu malah merasa punya dapat banyak manfaat dari game gitu. Sebagian belajar bahasa Inggris gitu ya dari game. Ada yang belajar finansial gitu kan, manajemen gitu. Saya aja ngerasa belajar manajemen itu dari main game ini, game
farming. Dulu tuh ada game namanya Harvest Moon. Itu tuh Oh ya iya pernah dengar. ngejadwal kapan nanem, kapan panen gitu-gitu kan Iya, sederhana ya buat anak-anak. Cuman dari situ ya value-nya banyak dan kita malah ngerasa oh kalau gamer itu bahkan mindset-nya lebih bukan lebih ya, mungkin mindset itu ada positifnya gitu. Yang main game tuh rata-rata optimis, gak gampang nyerah. Karena tahu oh game dibikin pasti untuk diselesaikan Iya. gitu kan. Terus kalau misalnya gagal, biasanya ada cara. Mungkin kita salah strateginya, Betul salah betul. barang, salah apa gitu. Jadi kalau misalnya game over tuh nggak langsung nyerah gitu. Dan itu yang saya rasa banyak nggak banyak kegali aja sih gitu. Karena oh sebenarnya generasinya itu yang biasa main game itu ya uh, bisa gitu kayak mikir apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai suatu goal gitu. Nah Betul itu kan betul. kalau di game dilakukan, Iya. di dunia nyata belum nih gitu. Iya Jadi iya iya. potensinya banyak ya. Kita sih ngerasa gimana caranya bahkan kerja pun kayak main game gitu. Maksudnya ya dengan sistemnya, dengan Iya, aturan-aturannya juga jangan terlalu kaku lah gitu. Makanya kita berusaha bikin Agate juga jadi tempat yang apa ya mungkin nggak 100% fun juga ya iya, tetap ada serius tetap ada kerjanya cuman seriusnya. lebih dekat dengan environment kayak kalau kita main game susah pun kan biasanya kalau orang main game susah juga tetap dilakuin kan gitu semacam itu sih jadi awalnya Iya. seperti itu walaupun kita di secara teknis bisnisnya atau gimana dulu di awal-awal nggak terlalu ngerti juga sebenarnya Oke. jadi lebih dari keinginan saya dengan teman-teman founder sih kayak oh ini Iya. sebenarnya potensinya ada gitu. Nah, baik tadi berbicara bisnis ya, Mas. Bahwa kan ini tuh bisnis lagi ya bisa dibilang ya. Ini bagaimana sih Mas perjalanan bisnis Agate ini atau mungkin bisa disampaikan juga beberapa produknya? Jadi kalau bisnis memang awalnya mungkin sederhananya juga orang oh kalau kerjanya bikin game artinya bikin dulu gamenya baru dijual gitu. Dulu juga kita awal-awal seperti itu kita bikin game sampai selesai beberapa bulan waktu itu kan gamenya kecil kita jual cari sponsor yang mau pasang di website mereka zaman dulu gitu ya. Tapi itu ternyata model yang lumayan apa ya lumayan menantang. Gitu. Makin gede gamenya kayak modal yang perlu kita sediakan lebih gede nih. Jadi bayangin kayak mau bikin film tuh harus bikin dulu filmnya sampai selesai baru dijual gitu kan. Kesannya seperti itu. Jadi awal-awal Agate seperti itu, tapi lama-lama wah ini kita sangat terbatas dengan modalnya. Kalau misalnya mau bikin game yang agak bagus, kalau zaman sekarang mungkin game mobile atau game di PC atau konsol itu mungkin butuh 1 sampai 2 tahun. Nah kalau selama itu nggak ada pemasukan kan susah juga ya. Iya, Jadi betul. ya kecuali punya punya tabungan yang cukup banyak gitu. Nah, cuman yang akhirnya cara yang kami lakukan adalah sebagian porsi dari bisnisnya itu modelnya service, jasa pembuatan game. Awal banget sih ya kita beruntung pas lagi butuh ada beberapa perusahaan dari kenalan juga ya. Oh, kita butuh game nih untuk promosi kalau zaman dulu tuh kan misalnya produk-produk anak sih, es krim kah, minuman kah gitu. Oh, kita butuh promosi dalam bentuk game nih, tapi pengennya karakter kita gitu itu mulai ada waktu itu. Jadi starting out sebenarnya Agate bikin bisnisnya rolling itu dari advert game istilahnya. Bikin game untuk marketing gitu. Cuman makin sini makin banyak juga yang bikin game misalnya untuk pelatihan, untuk assessment, bahkan kayak apa istilahnya personality test perusahaan pun ada gitu yang menggunakan game. Jadi apa istilahnya potensinya makin banyak. Nah, makin sini karena kami udah punya pengalaman, gamenya macam-macam, udah masuk ke ranah global. Jadi klien-kliennya juga yang awalnya hanya perusahaan di Indonesia, udah mulai banyak yang perusahaan di luar gitu. Iya. Jadi bikin game untuk PC, konsol itu mulai ada di mungkin 2-3 tahun terakhir. Oke. Jadi memang bukan hanya fokus pada pembuatan game aja, tapi memang ada jasa juga Ya, ya untuk overall tetap membuat game, Heeh. cuman bedanya adalah bisa bukan menerima itu ya, bisa ya menerima gitu, jasa itu. karena otomatis kita harus menyeimbangkan dari sisi bisnis dan idealis kan. Kalau idealis Iya. itu oh ya kita pengen bikin game apa gitu. Nah, cuman itu pun setelah kami jalani gitu ya beberapa tahun, oh ternyata butuh modalnya lumayan. Jadi sebenarnya ini juga ada beberapa contoh game yang bisa saya angkat ya. Kalau misalnya ini contoh game konsol. Jadi kalau zaman zaman dulu mah istilahnya kaset ya. Ini tuh isinya cartridge Switch. Oh iya. Jadi Nintendo Switch. Jadi kita bikin game juga, dirilis juga di beberapa platform. Kalau ini yang terakhir kita rilis sih baru-baru ini
judulnya Celestia Chain of Fate. Ini sebenarnya bagian dari seri ini, judulnya Memories. Kalau ini kebetulan ini paling saya liatin ya. Boleh? Ini tuh game yang target marketnya perempuan, jadi lebih kayak pilih sendiri ceritamu gitulah, kayak visual novel gitu. Jadi kita jadi karakter utamanya, perempuan-perempuan ini jadi karakter utama, terus banyak tokoh yang bisa istilahnya apa ya? Dideketin lah semacam itu. Jadi iya, tipe iya, gamenya iya. yang visual naratif gitu. Ya ini juga saya random ya. Ini contoh gambar-gambar yang di in-game-nya Yang di gitu. gamenya. Cuman kalau gamenya memang lebih banyak tentang cerita sih. Jadi Boleh agak dikarasin sedikit sorry. biar kelihatan. Nah, Jadi memang ada aspek yang kalau yang ini lebih ke aspek naratifnya gitu. Ini judulnya Memories. Nah, seingat saya sih masih ada di Play Store. Memang gamenya game mobile. Kalau yang ini title yang sebelumnya sebenarnya. Justru kalau yang Memories target marketnya perempuan, kalau yang ini sebenarnya tipe game RPG itu target marketnya mungkin lebih banyak cowok sih. Jadi tipenya kayak kita bikin sekolah untuk game petualangan gitulah, RPG. Jadi ada petarungnya, ada Iya. magiciannya segala macam. Ini contoh aset-asetnya aja sih. Jadi ada bikin bangunannya, terus si bangunannya itu melatih pemain apa istilahnya ya, petarung-petarungnya lah di dalam game itu. Jadi kayak kita jadi kepala sekolahnya. Oke. Nah ini game pertama Agate yang akhirnya bisa rilis di konsol. Jadi dulu tuh saya dengan teman-teman founder karena mainnya di PS dan zaman dulu kan cuma ada bajakan ya, yang original tuh antara nggak masuk atau mahal banget. Jadi dulu tuh kita pengen bikin game untuk konsol gitu dari pertama kali. Baru kesampaian itu di tahun 2018. 2018. Jadi udah hampir 10 tahun tuh baru kita rilis game di konsol gitu. Karena kebetulan memang kalau di Indonesia industri game itu masih cukup kecil Iya, betul. gitu jumlahnya, pelakunya. Sama ya market size overall di Indonesia gitu. Makanya kita juga game-game seperti ini kita jualnya ke luar, ke Luar, global ya. gitu. Baik, baik. Nah, Mas, kalau yang game barusan, itu apakah salah satu produk yang populer Ya, Agate? jadi kalau misalnya yang Memories itu salah satu produk mobile game Agate yang cukup populer ya, sempat masuk top 2 simulation games. Jadi tipe game yang cerita kayak gitu kan cukup banyak dan apa namanya kita sempat masuk di top free Indonesia gitu. Jadi memang cukup sulit sih maksudnya bersaing karena bersaingnya langsung dengan game-game dari luar Dari ya. luar juga ya. Jadi kalau sekarang itu memang mau kita rilis game di Google Play, mau kita rilis game di PC itu biasanya kan lewat Steam istilahnya, nama platformnya Steam atau di konsol itu pasti kita head to headnya dengan game buatan global. Jadi kalaupun dibilang apakah developer Indonesia dapat uang dari Indonesia sendiri, nggak, rata-rata Dari luar ya. jualnya tetap ke market global gitu. Nah ya tadi sih banyak kendala lah kalau misalnya Iya. industri game di Indonesia itu, bahkan buat orang Indonesia mainin game dari developer Indonesia sendiri juga belum sebanyak itu gitu. Jadi ya tantangannya masih banyak. Baik, boleh Mas disebutkan lagi nih selain tadi apa namanya? Ini Valkyrian Valkyrian Art, Art. yang ini Memories. Selain itu ada lagi Mas yang produk populernya? Kalau yang recently juga ada, cuman memang masih fase development ya, belum benar-benar dirilis, namanya Riftstorm. Jadi itu game arena shooter, itu kita di beberapa bulan yang lalu sempat rilis playtest, terus masuk top free juga, peringkat 2 kalau nggak salah. Jadi peringkat 1, sorry. Peringkat 1 setelah rilis beberapa hari gitu ya. Jadi di Steam itu masuk top free. Tapi memang gamenya masih statusnya early access kali ya. Jadi masih belum rilis, bahkan masih development gitu. Jadi apa namanya, belum benar-benar kita punya materi untuk ditampilin. Ada sih di Steam, bisa dicari sama di download demonya. Oke, baik. Jadi memang cukup banyak juga ya produk populernya. Baik. Nah, berbicara produk nih Mas, pasti ada dong strategi pemasaran atau promosinya. Ini bagaimana Mas promosi game Agate ini? Kalau game itu mungkin saya juga ini cerita dari pengalaman saya dengan teman-teman ya. Banyak yang mikir kalau game itu promosinya kalau sudah selesai. Jadi gamenya udah jadi nih,
terus baru kita promosiin gitu. Yang kita pelajari sih sekarang malah sebenarnya harus lebih early lagi, lebih awal lagi. Jadi yang sekarang kami lakukan adalah bahkan dari fase pengembangan itu kita udah harus mulai effort untuk promosi, setidaknya mengumpulkan istilahnya apa ya, fanbase kali ya. Jadi Iya. karena kita sepanjang pengembangan juga harus memastikan bahwa game yang kita bikin ini sesuai nih dengan target marketnya. Mereka suka nggak sih dengan apa namanya cara Iya. mainnya, udah cukup menantang atau enggak gitu. Jadi kita cukup sering untuk bikin sesi playtest tadi gitu. Walaupun gamenya belum jadi ya dari fanbase yang oh ya mereka follow Agate entah di sosial medianya atau langsung di platformnya kayak di Steam gitu ya, bisa follow si page gamenya, itu kita berkala ngadain testing untuk validasi tadi gitu. Oh ini kan pemain, misalnya nih kita ada salah satu title yang masih in development temanya horor gitu. Jadi kalau misalnya ada event gaming di Jakarta misalnya, atau sempat ada event game developer besar di Bali waktu itu ya, di Indonesia juga, ya kita bawa gitu demonya untuk orang bisa coba gitu. Jadi sebenarnya bahkan promosinya itu harus dilakukan jauh hari sebelum gamenya selesai. Karena kalau gamenya udah selesai, memang umumnya developer Indonesia itu kerjasama nih dengan istilahnya publisher. Jadi kalau misalnya di musik itu antara musisi dengan record label. Nah yang promosi mungkin lebih banyak record labelnya kan gitu. Nah ini juga sama. Biasanya saat sudah rilis memang porsinya lebih banyak di publisher untuk effort marketingnya. Misalnya ya pasang iklan di mana gitu. Iya. Cuman bahkan si promosi itu harus dilakukan dari awal sama developer gitu ya, karena justru hasil dari promosi selama development itu yang bisa meyakinkan publisher untuk mau deal sama kita gitu. Oh ternyata yang wishlist di Steam udah lumayan banyak ya. Jadi kan artinya kayaknya banyak nih yang suka gamenya gitu. Walaupun gamenya belum rilis nih. Iya, Gitu. jadi baru permintaan gitu ya. Betul. Jadi si publishernya pun bisa lebih yakin nih gitu kerjasama dengan developernya untuk ngerilis game ini karena lebih meyakinkan. Jadi kalau misalnya dibilang promosi itu ya bahkan dari pengembangan udah harus dilakukan dan ya caranya macam-macam sih ya, sosial media Sosial media pasti. juga gitu ya. Cuman mungkin kalau spesifik game salah satu yang kita lakukan itu ya lebih aktif di memang di platform gamingnya gitu kan. Isi gamenya itu punya page-nya sendiri, jadi kita akan rutin upload kayak development apa namanya screenshot atau misalnya video ya ini fitur yang lagi dikembangkan, konsep karakter kayak gitu tuh udah dilakukan walaupun secara schedule oh ya mungkin gamenya baru rilis tahun depan gitu. Oh, itu biasanya berapa lama tuh sebelum rilis? Untuk Sebenarnya tergantung gamenya ya. Kalau overall development itu memang rata-rata setidaknya 18 bulan. Jadi cukup lama pengembangan juga game ya. itu ya tergantung skala memang. Kalau misalnya game yang tergantung gamenya. kalau zaman dulu mungkin yang sempat viral tuh Flappy Bird gitu ya, itu mungkin 1-2 bulan beres. Cuman kalau untuk game yang di PC atau di konsol kayak PlayStation, Xbox itu Cukup level lama. indie itu 2 tahun untuk development gitu. Dan promosinya artinya otomatis harus mulai mungkin di bulan ke-6 mungkin setelah gamenya udah ada bentuknya kayak Iya. oh dari bisa Udah mulai, kita kasih lihat nih entah konsepnya atau demonya gitu sih biasanya. Jadi memang durasi promosi lumayan panjang, tapi ya lebih apa ya istilahnya, lebih untuk ngebangun komunitas mungkin ya. Komunitas ya, fanbase-nya itu ya. Ya fanbase. Kalau boleh tahu apa fanbase-nya Agate namanya? Oh, kita nggak ada nggak nama ada ya? spesifik. Biasanya Nggak ada memang ya? apa namanya tersebar juga, bukan tersebar ya di masing-masing game sih. Karena kan Oh, gamenya iya. juga beda-beda ya. Kebetulan Agate nggak spesifik fokus di satu tipe game aja gitu. Jadi iya, memang iya. tadi misalnya fanbase-nya Memories ada Ada. sendiri gitu kan. Oh gitu, jadi per game gitu ya? Iya, Ada yang per game. jadi bahkan dulu Oh. pas Memories masih aktif untuk banyak bikin cerita baru, itu orang-orang tuh banyak yang bikin kayak misalnya voice over karakternya gitu. Jadi si adegannya itu dibikin video di sosial media, terus orang-orang tuh jadi voice over si karakter-karakter Oh, in iya. game-nya misalnya. Jadi macam-macam sih gitu. Ada kadang ada juga yang bikin fan art, itu lumayan banyak juga. Jadi ya kebetulan karena tipe gamenya juga beda gitu, nggak benar-benar jadi satu kayak fanbase-nya Agate Iya, gitu, belum enggak sih. gitu. Jadi emang beda-beda gitu, Iya, misal-misal gitu ya. karena ya kesenangannya Oke. beda-beda sih kebetulan. Tipenya beda-beda. Baik. Nah, ini kan bisnis ya, Mas. Bisnis Agate ini bagaimana prospek ke depannya?
Oke, kalau misalnya prospek industri game, memang Mm-mm. dari tahun ke tahun berkembang terus, dan biasanya mungkin statistik yang paling sering kami pakai ya kalau misalnya ngomongin potensi industri, perbandingannya itu antara dulu yang sering pakai tuh, ingat film ini nggak, Batman Begins, Christopher Nolan. Tahu. Itu kan Heeh. film yang sukses gitu ya, Heeh. dengan development budget yang sama, ada game namanya Grand Theft Auto 5, GTA 5. Itu sekarang Hmm. mungkin umur gamenya juga udah lebih dari 10 tahun. Mm-mm. Kalau yang Batman itu kan ya udah jarang, ya nggak pernah ada di bioskop Iya. gitu kan, nggak ngasilin uang. Sedangkan kalau game itu sampai sekarang si GTA 5 itu pemainnya masih banyak, selalu update konten baru. Jadi secara total walaupun biaya development awalnya sama, si GTA ini udah menghasilkan keuntungan berkali lipat dari si film Batman tadi gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. sepanjang 10 tahun tuh gamenya masih masih ramai dan selalu Hmm. masuk top chart yang main paling banyak gitu, Sampai saat ini. sampai sekarang gitu. Karena Wow. kan gamenya Iya. online, Heeh. selalu ada update. Nah makanya trennya memang seperti itu. Mm-mm. Game-game mobile juga kalau yang mungkin terkenal kan banyak game dari luar sih sayangnya ya, Mobile Legend kah, Genshin Impact kah, Mm-mm. itu game-game yang memang banyak dimainkan sama orang Indonesia, ya tipenya seperti itu. Jadi apa namanya, gamenya selalu ada konten dan otomatis konten-konten itu juga artinya kan skala pengembangannya juga membesar. Mm-mm. Maksudnya satu game butuh modal lebih banyak, butuh orang lebih banyak. Iya. Makanya kalau dari balik dari sisi eh, industri game, apa dari jumlah produk yang dijual, dari skala produk yang dijual meningkat, dari sisi bisnis pun, dari sisi industri kebutuhan untuk service di game juga Mm-mm. meningkat gitu. Jadi makin banyak game butuh konten, uh, udah mulai banyak juga yang melirik daerah-daerah Asia Tenggara gitu misalnya untuk dapetin developer Mm-mm. gitu, misalnya kerjasama, misalnya oh ya Iya. ini membuat asetnya visual, misalnya aset Mm-mm. 3D segala macam, itu makin makin banyak lagi gitu demand-nya Mm-mm. Mm-mm. sekarang. Cuman memang apa ya, sama sih kayak industri lain ya, naik turun sih pasti ada ya Pasti gitu. ada, betul. Kayaknya tahun kemarin juga industri game lagi ada tantangan juga ya, baik yang global ataupun di Mm-mm. Indonesia. Cuman memang potensi sih terus Mm-mm. membesar gitu. Jadi Mm-mm. tiap tahun ya game yang besar selalu ada yang rilis gitu. Iya, Game mobile juga selalu ada gitu yang ada berbeda terus ya. gitu kan. Heeh, Jadi heeh. ya sekarang juga kan trennya apa namanya, anak-anak kalau misalnya di nongkrong di mana gitu kan, main bareng kan, Iya, biasanya main mabar bareng, gitu kan. Jadi ya mabar gitu. si apa potensi industrinya sih masih terus berkembang. Cuman memang Mm-mm. eh, nanti tantangannya itu ya gimana kita bisa dapetin apa namanya, porsi dari situ ya. Iya, Karena kan betul. yang udah lebih maju itu industri di Amerika, Mm-mm. di Iya. Jepang gitu. Bahkan untuk yang service aja juga yang cukup apa ya, cukup besar itu kan dari China ya gitu. Mm-mm. Betul, Jadi dari ya China. kalau misalnya buat Agate ya di Indonesia gimana caranya kita ikut bisa bersaing gitu ya, Mm-mm. masuk juga di dalam industri itu gitu. Oke. Jadi pastinya selalu mengikuti juga ya Mas ya, yang Iya, hype sekarang gitu ya. betul betul. Oke, Karena kan baik. harus ya Iya, demandnya kan juga dari luar konsumen. ya. Iya, Jadi betul. kayak misalnya kalau di Agate sekarang kita harus apa namanya, update dengan teknologi yang terbaru Nah, juga gitu. betul, selalu Kayak update. Iya. dulu misalnya pakai ada tool sama Mm-mm. Unity gitu misalnya. Sekarang oh ya demandnya udah lebih banyak yang 3D Iya. realistik. Oh ya kita pakai ada tool namanya Unreal Mm-mm. misalnya. Karena di industri luar itu udah jadi yang cukup umum untuk Iya. skala industri yang lebih besar gitu. Hmm. Kita juga harus keep up dengan itu. Baik. Nah, tadi juga Mas berbicara tantangan ya, atau Mhm. mungkin apalagi nih, Agate ini sudah berdiri sejak 2009 dan sudah menghasilkan 300 lebih game, betul ya? Betul. Itu luar biasa, itu sudah banyak sekali. Nah, berbicara tantangan nih Mas, sampai saat ini, apa sih Mas yang dihadapi? Ah, Atau mungkin problem-problem? kalau kalau tantangan memang yang paling saya ingat sih dua yang cukup besar ya. Mm-mm. Satu Iya. itu investasi. Mm-mm. Kalau investasi tadi saya ceritakan apa, kalau bikin produk itu Mm-mm. lumayan mahal. Mm-mm. Untuk kita bisa bikin game butuh 2 tahun Mm-mm. bisa bertahan, itu kan artinya harus ada eh, modal kerjanya dulu nih gitu. Mm-mm. Karena tapi untuk ngumpulin kayak gitu, eh, apa ya istilahnya, organik tuh dari sisi dari kita menyisihkan keuntungan dari servis segala macam Iya. itu sangat sangat sulit, Mm-mm. karena beda jauh. Nah mungkin contoh ya perbandingannya
kalau di industri film di sebelah gitu ya, industri kreatif sebelah, itu puluhan miliar jadi modal untuk satu film itu udah umum. Misalnya ada film misalnya apa ya skalanya kayak superhero Indonesia lah. Itu kan udah ada beberapa nih. Itu mungkin satuannya udah puluhan miliar biaya produksi ya. Iya, iya. Kalau di game satuan seperti itu mungkin masuknya pendanaan untuk satu perusahaan, bukan untuk satu film, bukan untuk satu game gitu. Jadi skalanya tuh jauh, maksudnya eh, model bisnis film di Indonesia mungkin udah jalan, udah ada contoh-contohnya gitu yang sukses, jadi udah lebih eh, apa ya, istilah pemodal itu udah lebih mau masuk. Kalau di Indonesia di game itu mungkin karena entah karena industri masih kecil atau misalnya memang belum ada contoh yang benar-benar sukses atau wow bisa mengubah apa namanya istilah pandangannya investor gitu ya. Iya. Di Indonesia tuh belum ke situ gitu. Untungnya sih sekarang kalau dari pemerintah udah ada beberapa lebih banyak dukungan. Kemarin aja di akhir 2024 itu ada Perpres tentang percepatan industri game gitu. Karena ya tadi potensinya ada gitu, cuman di Indonesia itu kendalanya masih banyak gitu. Itu dari sisi investasi. Yang kedua sih mungkin yang cukup mencolok itu SDM. Karena industri masih relatif baru dibandingkan di Amerika, di Iya. Jepang. Jadi pengalaman, pengetahuan itu masih ketinggalan jauh. Jadi game-game Indonesia gitu kalau di-compare sama misalnya Malaysia, Singapura aja gitu walaupun sama-sama di Asia Tenggara masih bisa dibilang kalah karena di sana udah ada perusahaan-perusahaan asing yang buka dan apa. Jadi veterannya udah lebih banyak misalnya ya di negara-negara itu dibandingkan di Indonesia. Jadi kayak untuk kita compete sama luar pengetahuannya belum bisa catch up. Tapi kalau secara potensi SDM ya salah satu alasan Agate orangnya banyak gitu ya Iya. karena kita melihat potensinya ada gitu. Cuman Potensinya ada ya. ketinggalannya pun masih lumayan jauh nih gitu sama negara-negara lain gitu. Apalagi Jadi se Asia Tenggara ya. bahkan Bahkan se di Asia Asia Tenggara ya. Tenggara gitu. Baik. Nah, ini juga saya penasaran nih, Mas. Ini pada saat pandemi nih. Hmm. Ini perusahaan Agate sendiri apakah mengalami penurunan apa bahkan peningkatan? Bahwa kan orang-orang pada di rumah tuh pada Ya, main betul. ya mungkin main game Ya. gitu kan pada di depan PC-nya masing-masing atau depan layar handphone gitu. Itu bagaimana, Mas? Jadi kalau kenyataannya ya dari pengalaman kita, secara jumlah pemain, secara waktu orang bermain naik. Memang lebih banyak ya. Apakah itu langsung translate ke jumlah uang yang mereka bayar? Belum tentu. Oh. Karena kalau di Indonesia itu misalnya mobile ya, orang kan iya. mainnya game gratis biasanya. betul. Jadi belum tentu mereka karena pandemi lebih punya uang saku untuk beli hiburan betul. gitu. Jadi Bayar jadi gitu. apa ya istilahnya ada plus minusnya lah gitu. Dari secara pemain aktif itu nambah lumayan signifikan. Cuman ya secara revenue yang masuk nggak sebanding. Ya sebanding ya. Naik pasti naik waktu itu. Cuman nggak sebanding tuh ya karena sebagian apalagi Agate di mobile waktu periode itu Memories juga salah satu yang apa namanya lagi aktif kita kembangin, kita promosiin. Nggak langsung translate ke revenue-nya senaik itu Iya, juga gitu. Jadi ya challenge-nya di situ. Cuman mungkin kalau secara bisnis overall memang yang turun signifikan itu bukan dari sisi gamer, malah dari sisi service. Service, Perusahaan-perusahaan kan agak-agak ngerem dulu nih gitu betul, kan. betul. Wah, ini lagi pandemi nih, nggak pasti event di cancel, terus mau ada, oh ya kita mau bikin game untuk marketing Iya, apa gitu, pembuatan itu juga juga mungkin dipospon ya dulu banyak mungkin ya. dipospon. Jadi memang di periode itu ya ada positifnya, ada negatifnya sih gitu. Jadi ya gitu sih. Tapi keren masih bertahan. Alhamdulillah Baik, masih baik. bertahan. Lalu bagaimana sih Mas untuk wargi Bandung nih khususnya biar bisa terus mengikuti perkembangan Agate dan mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa atau penggemar Agate-nya sendiri, silakan. Ya kalau untuk ikutin apa ya perkembangan tentang Agate memang kita di sosial media cukup aktif ya. Mungkin yang paling gampang paling banyak Instagram kali ya yang bisa cukup dilihat. Jadi memang kalau di Instagram itu overall Agate tapi kalau misalnya untuk keep update dengan game-gamenya Agate itu bahkan kalau misalnya senang main game di PC gitu, kita juga game-gamenya juga update di situ. Jadi Oke. ada
game yang masih in development, beberapa title yang masih in development itu sekarang working title-nya namanya Blades of Mirage, ada juga Rootmare itu juga masih in development, terus ada Adventure of Zozo. Jadi ada beberapa game yang memang kita update apa namanya apa ya tadi konsep terbaru atau misalnya prototipenya nih ada videonya segala macam itu bahkan lebih banyak di gamenya langsung gitu di platform itu. Jadi mungkin kalau mau follow Agate tadi ya di Instagram, di YouTube juga ada. Tapi kalau di gamenya bahkan di Steam itu kita akan posting juga gitu, fokus di masing-masing game. Gitu. Baik. Terakhir Mas, pesan kepada penggemar? Kalau untuk teman-teman gamer mungkin dua kali ya. Satu, kalau misalnya memang senang main game, terus tadi sempat dibilang, oh ya pandangan orang tua terhadap Nah, game. betul, Jadi biasanya kan agak gimana gitu ya iya, kalau orang iya. tua ya. Mungkin ya kalau saya sekarang saya dengan teman-teman lah udah bisa bilang, oh saya udah bisa bikin perusahaan dari game gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. apa namanya selama kita bisa tetap mastiin, oh ya ada bisa jadi produktif karena Betul. bidangnya sendiri kan memang bidang yang cukup baru, tapi potensinya tadi ada. Jadi kalau teman-teman oh ya senang main game ya, coba lihat-lihat juga gitu kira-kira ada nggak apa yang bisa kalian tekuni di situ gitu kan. Sebagian ada yang suka gambar, ada yang suka ngerancang aturan di gamenya misalnya, ada yang programming pun ya di apa namanya bukan cuman IT software juga gitu, game juga butuh programming gitu. Jadi kalau teman-teman senang main game, tertarik suatu hari masuk ke industri game ya jangan ragu untuk coba-coba, maksudnya coba-coba sendiri, belajar sendiri karena industri Indonesia juga masih berkembang. Nggak cuma Agate kok gitu, developer lain juga banyak. Itu di Bandung aja kayaknya developer gedenya ya setidaknya sih 3 atau 4 mah ada lah gitu yang lebih dari 20 orang mah gitu satu studio gitu ya. Jadi udah lumayan banyak yang bisa dijadikan contoh juga. Itu satu. Dan kalau misalnya kedua ya secara umum ya harapannya teman-teman ya wargi-wargi Bandung gitu ya bisa dukung game-game buatan developer Indonesia juga sih gitu karena memang apa nggak terlalu muncul di apa kalah lah tenggelam gitu ya dibanding sama game-game buatan luar tapi ada kok gitu kita juga ada produk-produk yang juga ada jadi mohon tetap didukung aja dimainin game-gamenya betul gitu kalaupun apa namanya nggak ngeluarin game juga nggak ngeluarin duit juga nggak apa-apa banyak developer Indo yang bikin gamenya free to play kok gitu jadi nggak apa-apa mainin aja gitu yang penting makin banyak yang main harapannya ya makin kelihatan juga sih produk-produknya dari developer Bandung, developer dari Indonesia. Gitu. Baik. Yang pastinya cari untuk pengembangan diri juga ya Mas ya, pengembangan skill juga. Betul tadi yang tadi Mas katakan kalau misalkan bisa ngegambar silakan ngegambar kayak gitu. Itu luar biasa sih untuk pengembangan diri. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan lagi Mas? Sudah cukup baik. Terima kasih banyak waktunya Mas sudah berbagi informasi bareng kita di Skominfo Kota Bandung dan mungkin semoga nih pastinya Agate bisa lebih dikenal lagi. Amin. Kalau se-Bandung mah mungkin udah terkenal ya, mungkin se-Asia Tenggara ya makin dikenal lagi. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Iya, wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.